Ya, kehadiran Kang Deddy Mulyadi membuat para netizen publik ini mengapresiasi ya. Karena Kang Deddy Mulyadi di sini hadir untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap meninggalnya Eki dan Vina di Cirebon. Kira-kira sebenarnya apa sih penyebabnya? Benarkah ini murni kecelakaan tunggal ataukah memang ada kasus pembunuhan yang memang pelaku sebenarnya ini masih bebas? Nah, kalau kita melihat dari saksi-saksi yang sekarang mulai berani ya hadir ke Kang Deddy Mulyadi yang siap diwawancara, tentunya ada Pak Ismail dan beberapa orang lainnya. Di sini kita bisa melihat mereka kini mulai berani ya untuk berbicara ya, mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kemarin dari hasil wawancara Pak Ismail ke Kang Deddy Mulyadi ini juga kan ada beberapa episode ya, yang mana yang terakhir kemarin Pak Ismail sebagai saksi ya yang ada di tempat kejadian pada waktu itu pada tahun 2016 mengatakan bahwa dirinya juga ternyata mendapat ancaman ataupun intimidasi dari ya keluarganya, yang padahal keluarganya tersebut itu sudah lama tidak bertemu. Kabarnya sih itu orang suruhan yang memang dari Jakarta juga, sehingga dia menyampaikan itu lalu saudaranya ini memarahi istrinya Pak Ismail. Nah, dari sini juga ini bisa menjawab bahwasanya kenapa saksi-saksi dulu itu tidak muncul, kenapa saksi itu baru muncul sekarang. Ya, inilah sebabnya ya. Sekarang sudah transparan, sudah viral, sudah kasusnya dipantau netizen pun, saksi-saksi yang jujur tersebut itu masih ada yang namanya intimidasi untuk menakut-nakuti mereka yang berkata jujur. Apalagi tahun 2016 yang mana pada saat itu kasus-kasus apapun itu belum se-booming sekarang ya, yang mana tahun 2024 ini itu kasus juga langsung booming, kasus apapun selalu viral. Nah, maka dari itulah mengapa jika mereka saksi baru muncul, karena di sini ada Kang Deddy Mulyadi yang memang konten-kontennya juga ketika mewawancarai saksi itu transparan, kita bisa melihat saksi-saksi tersebut berkata apa yang sejujurnya. Nah, kemarin saksi-saksi ini Pak Ismail, kemudian ada dua orang lainnya, dan juga sebenarnya ada satu lagi ya kabarnya yang memang ini belum diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana saksi tersebut sebenarnya ada orang yang paling dekat dengan korban, yang mana memang di situ masih di motor. Nah, bisa jadi nanti saksi tersebut juga itu ikut hadir ya. Kalau misalnya nonton, wah saksi yang ada di tempat dulu ini berani ini datang ke Kang Deddy Mulyadi. Bisa saja saksi yang tidak dikenali oleh Pak Ismail juga itu akan hadir ke Kang Deddy Mulyadi. Yang mana sekarang saksi-saksi tersebut itu berani ya, tahu ya, karena Kang Deddy Mulyadi ini dekat dengan Pak Prabowo ya. Apalagi Pak Prabowo nanti akan dilantik menjadi presiden, yang tentunya menurut saya sih ini kasus akan lebih cepat terungkap, karena Kang Deddy Mulyadi juga tentunya akan berkomunikasi ya dengan Pak Prabowo untuk menuntaskan kasus ini, mengungkap kasus ini lebih cepat. Kemarin Sekatatal sudah melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong itu dilakukan oleh Sekatatal untuk membuktikan dan menunjukkan kepada publik bahwasanya dirinya memang tidak bersalah, meskipun pada dasarnya Sekatatal di sini sudah dipenjara. Nah, kalau kita pikir ya, Sekatatal di sini dia sudah dipenjara dan sekarang sudah bebas. Sebenarnya Sekatatal di sini bisa saja dia diam karena memang sudah tidak dipenjara lagi apa yang dia perjuangkan. Nah, sekarang Sekatatal berbicara seperti itu, mau sumpah pocong, dia menunjukkan bahwasanya dia berjuang untuk ketujuh narapidana yang tidak bersalah juga. Sekaligus dia ingin membalikan nama baiknya, dan otomatis sekarang publik pun percaya dengan Sekatatal. Apalagi Sekatatal pada awal muncul dia seperti tertekan ya, mentalnya itu kayak tertekan banget. Dan ketika Sekatatal sekarang mengetahui bahwasanya publik, para netizen mendukung dia, bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah, kini Sekatatal terlihat lebih ceria ya. Nampaknya dia lebih plong, bahkan setelah melaksanakan sumpah pocong pun dia sudah terlihat lebih ceria lagi ya. Main game biasa ya, main layang-layangan juga dia main seperti biasa ya, aktivitasnya seperti biasa ya, karena orang yang tidak bersalah itu dia mau melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebenarnya sumpah pocong ini diawali oleh Pak Rudiana, yang mana ketika konferensi pers bersama Hotman Paris dia berani jika harus memang melaksanakan sumpah pocong. Tetapi saat Sekatatal melakukan proses sumpah pocong, justru itu Rudiana tidak hadir. Nah, di sini jika memang para netizen ini sebenarnya menginginkan Ibtu Rudiana menepati janjinya untuk sumpah pocong, maka ya di sini harus diserbu juga Hotman Paris, yang mana Hotman Paris kan bisa dikomentari itu ya, akun-akun Hotman Paris
untuk membuktikan bahwasanya Ibtu Rudiana ini kemana agar bisa menepati janjinya. Karena kan hanya Hotman Paris lah kemarin yang baru bisa memunculkan Ibtu Rudiana. Otomatis mintalah ke Hotman Paris agar Ibtu Rudiana ini untuk menjalankan yang namanya sumpah tersebut yang di awal sudah disetujui oleh Ibtu Rudiana. Jadi nagihnya ya ke Hotman Paris juga ya, karena dia kan orang yang mampu untuk menghadirkan yang namanya Ibtu Rudiana. Nah, namun sekalipun nanti Ibtu Rudiana ini sudah melakukan ataupun menjalankan proses sumpah pocong, mau ada dampaknya ataupun tidak, tetapi kan di Indonesia ini adalah negara hukum yang mana memang harus diproses hukum juga. Kalau sumpah pocong kan itu kayak ya kearifan lokal lah ya, tetapi yang paling penting proses hukum itu memang harus tetap dijalankan ya. Sumpah pocong beda lagi, tapi proses hukum itu harus tetap dijalankan. Untuk membuka masalah ini, sebenarnya siapakah yang salah? Apakah ini murni dari kesaksian palsu Aep sehingga Ibtu Rudiana juga tidak tahu mengenai kebenarannya sehingga mempercayai Aep, ataukah memang di sini ada skenario yang dibuat oleh beberapa oknum yang seperti dugaan kalangan para netizen? Maka dari itulah dalam sidangnya juga dalam mengungkap kasus ini tentunya kan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, apalagi dalam perjuangan untuk membebaskan ketujuh narapidana. Nah, BTW berbicara mengenai Pak Ismail yang saksinya ini sekarang mendapatkan ancaman ataupun intimidasi. Banyak sekali kalangan para netizen yang meminta masyarakat ataupun warga sekitar yang rumahnya dekat Pak Ismail agar ya memvideokan orang-orang yang mendatangi rumah Pak Ismail untuk menunjukkan siapa sih orang yang mengintimidasi ataupun menakuti saksi tersebut. Ya, di sini netizen kompak ya untuk memantau kasus ini, karena tanpa netizen juga tentunya kita tidak akan tahu kasus ini seperti apa. Mereka juga yang membantu sekatata kuasa hukumnya ya, mulai dari Peggy Setiawan juga yang sekarang sudah bebas ya, itu sudah berhasil membebaskan Peggy Setiawan dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yang tentunya juga sekarang tinggal perjuangan sekatata untuk menunjukkan bahwa ketujuh narapidana pun ini tidak bersalah, karena sekarang tinggal Aep nih yang belum diwawancarai lagi ya, karena kan Aep bisa diwawancarainya di pihak sana ya, belum ada di pihak yang berada di pihak netizen lah ya, seperti Kang Deddy Mulyadi. Sekarang nampaknya Kang Deddy Mulyadi juga ingin nih mewawancarai Aep, tapi mungkin si Aepnya ini kemana kan itu kita tidak tahu juga. Nah, mungkin ada sesuatu di sana ya. Ya, semoga kasus ini cepat selesai. Kita lihat aja seperti apa. Apakah nanti akan ada saksi-saksi baru lagi yang menguatkan untuk membuktikan kasus ini benar-benar adalah kecelakaan tunggal sehingga para tersangka yang sekarang dipidana ini bisa dibebaskan. Karena sekarang orang-orang yang mau berkata jujur, saksi-saksi yang mau berkata jujur itu mulai berani bermunculan ya, berkat semua orang yang berada di pihak yang benar.